Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi rabbi zallallah wa fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala malapetaka, bala dan musibah, diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa pergi berhaji ke Mekah dan Madinah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang syakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pokok dari ajaran agama adalah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Cara mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal, kemudian baru menyembahnya dengan benar pula. Apakah itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain? Semuanya mengajarkan ajaran pokok ini, yaitu bagaimana seseorang bisa sampai ke hadiratnya. Karena itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabinya dan rasul-rasulnya untuk menyampaikan metodologi cara berhubungan dengannya. Bahkan tidak cukup satu nabi, Allah menurunkan ribuan nabi untuk meluruskan kembali jalan yang kadangkala terjadi penyimpangan seiring berjalannya waktu. Nur Muhammad adalah pancaran nur Allah yang diberikan kepada para nabinya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Sang Rasul penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan dalam dada para nabi dan rasulnya sebagai konduktor yang menyalurkan energi ketuhanan yang maha dahsyat dan maha hebat. Dengan penyaluran yang sempurna itu pula yang membuat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan, Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati, dan para nabi menunjukkan mukjizatnya serta para waliullah menunjukkan kekeramatannya biiznillah. Karena Nur Muhammad itu yang menyebabkan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diserupai oleh setan. Makanya disinilah pentingnya ilmu mengenal diri dari mana kita diciptakan, agar kita dapat kembali ke tempat asal diri kita yang semula. Mari kita pahami yang mudah saja. Ada mahligai di dalam tubuh kita dan jumlahnya ada 7. Pertama dada, kedua kolbun, ketiga budi, keempat istana, kelima nyawa, keenam rasa, dan ketujuh rahasia. Di dalam dada itu kolbun, dan di dalam kolbun itu budi, dan di dalam budi itu angan-angan, di dalam angan-angan itu nyawa, di dalam nyawa itu rasa, dan di dalam rasa itu rahasia. Itulah zat Tuhan. Itulah kenapa dikatakan bahwa seseorang yang mencari Allah, bila mana ia keluar dari dirinya sendiri, maka sungguh ia telah tersesat semakin jauh di dalam diri manusia. Terdapat 3 faktor ruh di perut, ruh di hati, dan ruh di ubun-ubun yang disebut dengan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Pertama, ruh di ubun-ubun atau disebut dengan Baitul Makmur. Dalilnya pusat tawaf atau titik fokus berdiri di dalam kepala Adam. Yang pertama, dalam kepala itu otak, yang ada di antara otak itu manik, di dalam manik itu budi, di dalam budi itu nafsu, di dalam nafsu itu sukma, di dalam sukma itu rasa, dan di dalam rasa itu aku.
Tidak ada Tuhan selain aku, zat yang meliputi keberadaan yang sejati. Hal ini menyatakan bahwa Allah bertahta di dalam Baitul Maqmur yang berada di dalam kepala manusia. Yang disebut Baitul Maqmur ini adalah cakra mahkota yang ada di puncak kepala atau ubun-ubun pusat pengendali kehidupan di dalam diri manusia. Yang kedua, ruh di hati disebut dengan Baitul Muharram, rumah cahaya. Dan cahaya ini semakin terang bila manusia selalu berkeliling di sekitar Baitul Maqmur tanpa henti. Sesungguhnya aku bertahta di dalam Baitul Muharram itu, rumah tempat laranganku berdiri di dalam dada anak Adam. Yang ada di dalam dada itu hati, yang ada di antara hati itu jantung, di dalam jantung itu budi, di dalam budi itu jinem, yaitu angan-angan, di dalam angan-angan itu sukma, di dalam sukma itu rasa, dan di dalam rasa itu aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku, zat yang meliputi keberadaan yang sejati. Hal ini pun menyatakan bahwa Allah bertahta di Baitul Mukarram yang menjadi tempat larangan berada dalam dada manusia. Yang disebut dengan Mukarram adalah cakra jantung yang ada di dalam dada. Yang ketiga, ruh di perut. Ini disebut dengan Baitul Muqaddas. Sesungguhnya aku bertahta dalam Baitul Muqaddas itu, rumah tempat kesucianku, berdiri di alat kelamin Adam. Yang ada di antara kelamin adalah nutfah, yaitu manik. Di dalam manik itu madi, di dalam madi itu wadi, di dalam wadi itu manikam, di dalam manikam itu rasa, dan di dalam rasa itu aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku, zat yang meliputi keberadaan sejati. Hal ini menyatakan bahwa Allah bertahta di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang merupakan tempat suci yang berada di sebalik diri manusia. Yang disebut Baitul Muqaddas adalah cakra pusar. Dari ketiga apa yang saya sebutkan tadi, ujung-ujungnya sebelum sampai kepada aku yang sejati itu adalah rasa. Maka ini adalah salah satu pendalaman daripada ilmu rasa. Dari ketiga ruh ini, agar diri kita ini selalu terhubung dengannya adalah dengan cara bertafakur, tujuan untuk mensucikan diri lahir dan batin. Sebab apa yang terjadi di luar diri itu menandakan daripada isi di dalamnya. Mana yang lebih dominan, dari ruh suci atau dari nafsu keakuan yang lebih mendominasi, walaupun pada hakikatnya tiada bedanya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.